Dia itu selalu ada bersama beta. Dan dari situ, ya beta memiliki kekuatan untuk memeluk rasa sakit itu. Hai, welcome to podcast Ruang Sendiri. Sebelum kita cerita dari hati ke hati, kenalan dulu. Be Putri dan Bem teman cerita hari ini, Sani. Hai. Just for info, jadi Sani dia adalah Bepung adik kelas di SMA Kristen Pandega Jaya, Beta kelas 3, dan Sani kelas 2. Bem mau tanya nih, kemana lo proses di SMA Kristen Pandega Jaya? Ya bersyukur sekali bisa berproses di sini, karena dengan peran teman-teman dan kakak semua, kita bisa berproses di sini dan mengalami banyak hal yang berubah dalam hidupnya beta. Dari yang dulunya suka menyendiri, susah memaafkan, susah untuk mengampuni dan pendendam. Intinya banyak hal yang berubah dalam hidupnya beta. Kalau Kaput, apa yang Kaput rasakan setelah berproses di sini? Ya, kalau Kaput sih kan sudah kelas 3, yang pastinya sudah banyak sekali belajar banyak hal di sini, ada sedih, susah, senang. Tapi yang masih susah untuk Kaput adalah perihal mengampuni. Ya, itu fase terberat sih. Tunggu, tunggu. Kalau bisa bilang itu fase terberat, namanya apa yang merasakan? Punya satu cerita tentang keluarga yang buat beta belajar untuk mengampuni. Yaitu ketika beta tahu bahwa selama ini ya I'm not their child. Jadi, lu itu anak adopsi. Hmm. Terus, waktu lu tahu itu tuh, apa yang lu rasakan? Sejujurnya waktu tahu hal itu ya beta hancur. Susah untuk deskripsikan. Intinya waktu tahu itu hancur. Waktu lu tahu tuh, kira-kira lu umuran berapa? Waktu itu umur 11 tahun. Sengaja ketemu berkas dalam bawah pengemari, di mana itu berkas tuh isinya ada akte lahir asli dan persetujuan adopsi anak dari pihak keluarga kandung. Oke, jadi lu tuh kayak pernah kesannya kayak berpikir untuk memberontak atau lari dari rumah atau kayak ya lepaskan semua begitu kayak sudah lah begitu. Untuk lari dari rumah, pemikiran yang selalu menghantui kepala. Di masa sekarang remaja banyak yang lari dari masalah yang mereka alami. Tapi dalam kiranya beta, kalau misalnya beta lari ya beta mau tinggal di mana gitu. Terus karena dengan pendidikannya beta yang sekarang selalu berpikir begitu. Eh, Tadi kan lu sempat bilang kalau lu ketemu itu di apa nih dalam lemari toh. Terus itu tuh orang tua sudah tahu atau belum? Mereka belum tahu. Jadi eh lu tuh kayak menjalani hidup seolah-olah bahwa ya lu tuh sontak apa, sontak apa yang terjadi, sontak apa kalau lu tuh adalah anak angkat, lu adalah anak ini. Jadi kayak jalani hari kayak seperti biasa sama gitu. Ya, Wow, keren. Ya, memang sih Kapu tuh pernah ada di posisi itu. Kapu juga tahu cara meresponnya bagaimana jika nanti Kapu ada di posisi itu. Tapi sejauh ini ya lu sangat keren karena ya kalau dipikir-pikir nih banyak sekali anak angkat di luar sana tuh yang memilih untuk meninggalkan dong orang tua angkat dan memutuskan untuk mencari dong orang tua kandung. Dan itu sangat keren sekali. Terus ya bagaimana so kayak apa nih? Lu kan bisa terima semua hal kayak menjalani semua. Ya, lu caranya gimana sampai lu bisa menerima itu semua? awalnya untuk terima itu bukan hal yang mudah. Awalnya banyak tekanan yang beta alami dalam hidupnya beta. Karena tidak menerima realita yang terjadi dalam beta hidup gitu. Tapi beta percaya bahwa ini ada dalam rencana. Beta percaya bahwa beta mampu lewati ini, makanya realita ini terjadi dalam hidupnya beta. Ya, dia itu selalu ada bersama beta.
Dan dari situ ya beta memiliki kekuatan untuk memeluk rasa sakit itu. Wow. Analoginya ya seperti kita dipaksa untuk memeluk duri yang kita tahu bahwa akhirnya akan sakit. Tapi kita harus belajar untuk memeluk rasa sakit itu. Karena dari situ kita bisa tahu bahwa arti dari rasa sakit itu. Intinya ya, apapun yang terjadi dalam hidupnya kita, yang membuat kita sedih, susah, yang terjadi di luar ekspektasinya kita harus belajar memeluk rasa sakit itu. Karena dari situ kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Sejauh ini ya untuk seorang Sani yang kita lihat ya terlihat baik-baik saja di luar, terlihat ya fine-fine saja dengan semua hal. Padahal yang mengalami hal yang kalau dipikir-pikir tuh sangat berat untuk bisa terjadi gitu. Tapi sejauh ini kamu sangat keren dan uh, kalau dipikir sesuai dengan nalar pasti ya sangat susah juga untuk dijalani. Tapi ya kamu sejauh ini ya kamu sangat tangguh dan kuat. Dan ada tidak kayak um, adakah tidak satu sisi di mana ya kamu kayak mau menyerah gitu? Menyerah. Sebenarnya waktu tahu hal itu setelah 1 tahun kemudian kayak kepo sama mau tanya di orang tua kenapa begitu tidak kasih tahu hal tidak kasih tahu realita yang ada tapi kayak semenjak itu kayak tidak punya keberanian untuk tanya begitu jadi kayak biar so kalau dong terang mau kasih tahu nah berarti kayak sama saya dong sembunyi ini juga kayak dong anggap ini tidak penting tuh untuk saya juga jadi kayak rasa terus rasanya kayak kayak karena mana punya kayak semestinya lah anak-anak yang kalau punya masalah rasa down begitu apalagi kalau secara realita yang terjadi dalam keluarganya beta kan orang tuanya kan pilih kasih toh karena kebetulan juga kan ada cucu pertama di mana cucu pertama tuh pasti selalu disayang toh jadi dari situ juga selalu rasa kayak percuma dong angkat beta kehadirannya beta di ini keluarga saya dong anggap sama sekali jadi menyerah tuh pikiran yang selalu menghantui juga pernah 1 kali pikiran untuk lari dari rumah bunuh diri begitu tapi ya kembali lagi beta percaya bahwa dia ada dan ini ada dalam rencananya dia. Jadi intinya itu bahwa kita itu harus kuat untuk menghadapi semua hal ya kita harus bisa untuk memeluk apapun yang terjadi dalam hidup kita karena ya itu mungkin cara terbaiknya dan percayalah bahwa Tuhan itu akan selalu ada bersama kita. Jadi ya kamu sangat hebat, sangat sangat keren sekali menurut Putri dan mungkin untuk teman-teman yang menonton di luar sana ya sangat sangat sedikit orang yang mungkin ya bisa menerima setiap hal begitu. Jadi ya Kaput berharap sih ceritanya kamu ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa dan tidak bisa untuk menerima ini itu semua dan memilih untuk ya menyalahkan diri sendiri atau bunuh diri yaitu stop karena itu mungkin pikiran yang sangat pendek jadi ya berusaha bahwa hidup itu bukan hanya berhenti di situ pasti akan selalu berjalan dengan sesuai dengan alurnya jadi ya tetap serahkan semuanya ke Tuhan dan itu tetap jalani saya mungkin Tani mau kasih apa gitu kata-kata atau tips-tips apa untuk tetap kuat dalam menghadapi masalah. Kalau dari seni sendiri seni tidak punya pikiran untuk tips-tips melewati hal-hal yang dialami sih tapi dari Sani yang pertama ya tetap percaya bahwa hidupnya kita adalah rencananya Tuhan jadi jangan pernah menyerah terhadap rencana Tuhan yang telah Tuhan tetapkan di hidupnya kita dan yang kedua bersabar dan lewati semua hal tuh semua rintangan yang Tuhan berikan tuh dengan hati gitu dengan ikhlas karena dari situ tuh mungkin Tuhan akan menentukan masa depannya kita dari hal-hal yang ia berikan cukup dua itu
prinsip. Wow. Oke, jadi selamat berproses untuk kamu dan teman-teman kamu, dan mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton di luar sana, ya semangat untuk menjalani hidupnya, karena uh, kita itu harus bisa menjalani hidup kita dengan baik, dan semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Thank you untuk ceritanya Sani, semoga bisa menginspirasi kita semua untuk tetap kuat dalam hidup kita. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton di sana, ada satu pertanyaan untuk teman-teman jawab di kolom komentar. Adakah tipu yang tidak pilu? Silakan menjawab. Sekian podcast singkat kami. Bye.